Jadi kita buka pembelajaran ketiga ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada anak bapak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Siapa? Ya, jadi pada pertemuan ini ya, kita biar Ahmad yang suaranya ribet, soundnya dimatikan. Soundnya dimatikan. Ya, jadi pelajaran ketiga ini kita akan belajar ya tentang bagaimana sih ya faktor-faktor ya penyebab korupsi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar macam-macam ya, dan pada kali ini kita akan belajar bagaimana faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi korupsi itu ya faktor penyebab korupsi itu ya ada dua, ya ada dari internal dan ada dari eksternal. Ya, kalau dari bisa matikan musuhmu. Kalau dari internal itu ya yang pertama sifat. Ya, jadi kita ini memang manusia ini ya pasti ada bibit-bibit sifat tamak sama kita. Kita tidak cukup satu. Ya, kita tidak kalau misalnya boleh lebih, kenapa tidak? Jadi itulah sifat tamak kita. Ya. Diam. Tri Anissa, ada apa? Tri Anissa, ada apa? Maaf, Pak, tadi adik saya ribut. Nah, udah ikut masuk, kalau diributnya masukkan aja dia dalam belajar daring ini. Maaf, Pak. Jadi faktor internal itu yang pertama sifat manusia itu. Sifat manusia kita ini punya bibit sifat manusia itu sifat tamak. Ya. Jadi dikasih kodrat kita cuma dikasih segelas rezeki kita pengen 2 gelas, pengen 3 gelas. Ya, nafsu kita nggak bisa kita hengkang. Ya, faktor tamak. Yang kedua, moral kita tidak kuat. Ya, moralnya ya menghadapi godaan-godaan itu tidak kuat kita. Ya, godaan-godaan itu kan ada di sekeliling kita. Ya, misalnya ada di sekeliling kita ya sama-sama bekerja. Ya, si Anu itu samanya staf sama staf. Dia kok punya mobil baru ya, aku kok nggak punya. Nah, jadi moral kita itu tidak kuat ya melihat itu semua. Ya, kenapa moral kita tidak kuat? Ya, itulah jadi bagaimana iman kita ya tidak kuat sehingga menyebabkan moral kita runtuh terhadap godaan-godaan itu. Ya, jadi itu salah satu ya, yang kedua moral kita yang tidak kuat. Kemudian faktor internal lagi penyebab korupsi itulah gaya hidup. Ya, gaya hidup kita nggak bisa gaya hidup sederhana. Ya, kalau bisa kita gaya hidup mewah, gaya hidup wah, ya masalahnya kan begitu dalam pikiran kita. Ya, jadi kita tidak bisa menerima kodrat kita. Ya, harus kita hidup sederhana. Ya, jadi PNS itu pun begitu juga. Ya, PNS itu kan dididik hidup sederhana. Ya, tapi dia tidak kuat melihat gaya hidup di luar sana. Ya, dia membandingkan bagaimana seorang PNS dengan seorang pengusaha yang nggak nemu dia. Ya, seorang pengusaha itu kan ya, memang dia bekerja untuk dia sendiri. Ya, dia akan berusaha dengan dengan bekerjanya itu berusahanya itu menghasilkan profit. Tapi kalau PNS ini kan tidak. Ya, mereka PNS itu digaji, ya digaji oleh negara.
dan kalau kita lihat gajinya itu hanya cukup hidup sederhana, tidak bisa berwah-wah. Itu kan dia faktor penyebab, faktor internal penyebab korupsi. Ya, gaya hidup. Kemudian yang keempat itu malas kerja, dia pengen instan saja. Ya, pokoknya kerja dikit dapat duit banyak. Nah, bekerja dikit dapat duit banyak. Jadi dia mau bekerja secara instan. Itulah penyebab korupsi. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, penyebab korupsi ini ada dua. Ya, secara internal, kemudian ya internal itu apa? Dari dalam diri sendiri. Ya, dari dalam diri sendiri. Itulah dia internal. Kemudian penyebab yang lain adalah faktor eksternal. Ya, jadi kalau misalnya nanti Zoom-nya habis kuotanya, ya kita tutup lah ya. Yang nggak sempat kita nutupnya, kita tutup aja lah. Sekarang ya, kalau misalnya nggak sempat nantinya ya. Jadi yang kedua itu faktor eksternal. Ya, jadi penyebab korupsi itu di samping faktor internal juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya yang pertama kurang keteladanan dari pimpinan-pimpinan kita. Ya, pimpinan-pimpinan kita itu tidak meneladani kita. Ya, macam mana bersikap jujur, bagaimana bersikap empati, bagaimana hidup sederhana, ya, bagaimana hidup peduli. Jadi tidak dicerminkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Itulah penyebab dari korupsi tadi. Ya, sehingga kita menganggap pemimpin kita ini kurang meneladani ya hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Kedua, memang rendah, gajinya rendah. Ya, jadi penyebab korupsi itu kalau dari faktor eksternal ya gajinya rendah. Ya, sebenarnya gaji kita rendah ini ya kita yang membuat. Kenapa? Karena daya tawar kita terhadap pangsa pasar tenaga kerja dengan finansialnya itu rendah. Ya, kita kan skill kita tuh masih rendah. Ya, rendah skill. Bagaimana kita mau gaji yang tinggi? Ya, sehingga kita ditawarilah dengan gaji yang rendah. Ya, karena pangsa pasar tenaga kerja kita begitu besar, kita mau nggak mau. Kalau nggak mau, orang lain banyak yang mau dengan gaji kecil. Nah, itulah ya seperti seperti yang saya katakan. Ya, sebelumnya seperti saya katakan juga bahwa penduduk tenaga kerja kita ini ataupun penduduk kita ini ya mengenyam pendidikan sekolah itu hanya 8 tahun, 9 tahun. Berarti rata-rata pendidikan rakyat Indonesia ini ya SD-nya 6 tahun ditambah 2 tahun 8 tahun tamat SMP. SMP pun nggak tamat. Ya, skillnya rendah. Itulah makanya membuat daya tawar tenaga kerja kita terhadap gaji itu rendah. Ya, maka dia dihargailah dengan rendah. Dan itulah penyebab dari korupsi tadi dengan gaji yang rendah. Ya, kemudian pengawasan keuangan, ya pengawasan keuangan. Ya, jadi pengawasan keuangan ini ya, juga cukup rendah. Ya, jadi orang dengan seenaknya berulang-ulang mengadakan korupsi, pengawasannya rendah. Ya, tidak ketahuan, tidak dengan sedini mungkin dihambat dia korupsi. Ya, lemah pengawasannya. Kemudian yang ketiga ya integritas, ya integritas kita, integritas dan profesionalisme kita itu berkurang. Itulah penyebab dari korupsi. Kemudian yang lain lagi penyebab korupsi secara eksternal adalah kondisi lingkungan kerja kita. Ya, kondisi lingkungan kerja kita ya bisa mempengaruhi kita. Ya, jadi teman-teman kita ya lingkungan kita berlomba-lomba
mencari kehidupan yang wah, ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, dia tidak ada rasa hidup yang sederhana, tetapi dia mengejar duniawi dengan hidup mewah-mewah. Itulah penyebab dari korupsi tadi. Ya, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi jelasnya, mari kita lihat ya slide berikut ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dua faktor penyebab korupsi. Ya, ada internal yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri, dari pribadi. Kemudian ada faktor eksternal yang terjadi korupsi karena sebab-sebab dari luar. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain lagi adalah beberapa pendapat faktor penyebab korupsi. Ya. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Itu menurut si Ansari Yamama. Jadi bagaimana kita mendewakan materi? Ya, sedikit-sedikit materi. Ya, kalau pimpinan kita menyuruh kita kerja, ya ada uangnya enggak? Ada jelas enggak? Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita dewakan, materi, uang yang kita dewakan. Itulah kata si Ansari, ya, faktor-faktor penyebab korupsi. Ya, si Ansari juga mengatakan korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Jadi si Ansari juga ngomong, ya, berpendapat bahwa kita salah ya, memandang kekayaan. Kekayaan bagi kita adalah segala-galanya. Ya, kekayaan bagi kita merupakan kehidupan yang harus dicari ya, dengan segala cara. Ya. Jadi semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Pendapat yang mengarah pada faktor internal, ya seperti saya katakan tadi ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Ya seperti saya katakan faktor internal sifat tamak manusia, moral yang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, yang tidak mau bekerja keras. Ini menurut Isa Wahyudi. Kalau kita lihat ya pendapat yang mengarah faktor internal, ya sudah saya jelaskan di atas tadi, aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, ya ini menurut si Eri Riyadi, ya mengatakan bahwa kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Ya, saya jelaskan tadi ya. Kemudian rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga, kondisi lingkungan kerja, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Dan inilah beberapa pendapat dari eksternal tadi. Kemudian pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, ya kalau tadi internal, ini eksternal, ya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, kemudian faktor organisasi. Ya. Kalau kita lihat faktor politiknya apa? Ya, perilaku korup, penyuapan, politik uang, yang merupakan fenomena yang sering terjadi terkait hal itu. Jadi faktor politiknya kalau sudah dimasuki dengan kekotoran busuk tadi, maka hancurlah perpolitikan tersebut. Ya, sekarang kita lihat ya di mana-mana
money politik. Ya, di mana-mana pilkada money politik, dikasih uang baru kita mau memilih salah satu pasangan. Hal inilah ya yang perlu diberantas agar politik-politik tersebut tidak memandang uang segalanya. Kalau ada uang pasti menang. Itulah yang harus kita buang jauh-jauh. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya faktor hukum. Ya. Hukum ini kita lihat ya rendahnya hukum. Nah, jadi masyarakat tidak percaya lagi hukum. Ya, hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi, siapa sih yang sunnya itu tolong dimatikan sunnya? Ya, jadi masyarakat tadi sudah jenuh, sudah muak dengan hukum kita. Ya, faktor hukum ini bisa lihat dari dua sisi, satu sisi dari aspek undang-undangnya dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Jadi sangat lemah penegakan hukum kita, undang-undangnya juga begitu, kemudian lemahnya penegakannya juga begitu. Jadi hukum kita ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Kemudian kalau kita lihat faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi. Ya, seperti saya katakan tadi. Matikan dulu soundnya. Siapa tuh yang ribut kali? Soundnya matikan. Kemudian faktor organisasi, ya. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian, lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi, atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadi. Karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadi korupsi. Nah, inilah dia faktor organisasi juga. Ya, kalau dia suatu organisasi sehat, ya maka uang bukan segala-galanya, tetapi prestasi yang diutamakan. Ya, itulah faktor organisasi yang sehat. Jadi peluang-peluang korupsi ini di organisasi ini sangat banyak sekali. Ya, kalau kita mau naik pangkat, kalau kita mau naik suatu jabatan, ya harus menyogok dulu, ya jual beli jabatan. Inilah yang terjadi dalam organisasi. Kemudian kalau kita lihat, ya problem, ya kan? Apa problemnya? Ya, sistem, ya. Kemudian sistemnya tadi problemnya apa? Ya, keadilan politik, ya, aturan undang-undang. Nah, itu sistemnya. Kemudian penegakan hukum, ya, undang-undang, organisasi, kemudian sosial kemasyarakatan, dan akhirnya kebangsaan, nasionalisme, kepribadian, dan jati diri. Ya, jadi penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, ya, kultur determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Ya, SNAP 99 bahwa penjelasan kultural praktek korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan kuno orang Jawa. Ya, ini nanti bisa dibaca. Kemudian teori, ya, perilaku korup, ya, teori means and scheme, ya, itu menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Ini si Robert Martin ini menyatakan korupsi itu perbuatan manusia, ya, tekanan sosial, ya, di masyarakat. Ya, tekanan sosial ini, ya, yang menyatakan bahwa teman-temannya pun, ya, lingkungannya itu hidup bermewah-mewah, sedangkan dia, ya, dengan gaji kecil pas-pasan tadi yang harusnya hidup sederhana, ya, dia berusaha mencari
ya bagaimana bisa dapat menyaingi atau menyamai ya lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya, teman-temannya dan sebagainya. Dan itulah yang namakan teori means and schemes. Kemudian kalau kita lihat ya, teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadi korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Ya, teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau si Durkheim ini menyatakan manusia itu sebenarnya pasif. Ya, tapi karena dia dikendalikan oleh masyarakat, dikendalikan oleh lingkungan tempat kerjanya, dikendalikan oleh teman-temannya, maka dia bersikap dinamis. Ya, dia ada kesempatan ya, pasti diambilnya. Dia tidak lagi memikirkan ya, efek-efeknya yang lain. Ya, itu dinamakan teori si Durkheim ini. Ya. Kemudian Ghosn teori, ya Ghosn teori ini lain lagi, ya Ghosn teori ini menyatakan inilah teori Ghosn ini yang paling terkenal, Ghosn teori, ya itu Ghosn teori ini ya yang dikembangkan si Bollocks nih, ya 2006 dengan Ghosn teorinya, ya grades, ya keserakahan, opportunities, ya kesempatan, needs, kebutuhan, dan ekspor pengungkapan. Jadi Ghosn teori ini dalam teori perilaku ini sangat dipakai orang, ya sangat terkenal di mana-mana. Jadi Ghosn teori ini harus kalian ingat seingat-ingatnya. Grades, ya grades itu apa? Keserakahan, opportunities, kesempatan, dan needs, kebutuhan. Ya, ekspor itu pengungkapan. Itulah teori si Ghosn. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya aspek-aspek internal merupakan faktor pendorong korupsi dalam diri yang dapat merinci, ya aspek perilaku individu, sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif dan sebagainya. Ya. Kemudian aspek masyarakat, nilai-nilai masyarakat kondusif terjadi korupsi. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi dan sebagainya. Ya. Sekarang faktor eksternal pemicu perilaku yang disebabkan oleh faktor luar, ya dari diri pelaku. Ada aspek ekonomi, ya seperti yang saya katakan tadi, pendapatan tidak cukup, ya ada peluang, ya ada peluang yang yang menggodanya. Kemudian aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, ya dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ya aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan yang seperti saya katakan tadi, sehingga kita tidak ada teladan dari pemimpin kita. Ya, ini dia, oke, ya. Nah, jadi itulah mengenai bagaimana korupsi ini bisa terjadi. Ya, faktor-faktor korupsi ini bisa terjadi. Ya, sama kita pun bisa terjadi faktor-faktor korupsi tersebut. Ya, untuk itu saya persilakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Nah, Riza, ayo Riza. Pertanyaan saya kayak gini, Pak. Bagaimana cara kita menanamkan sifat anti korupsi pada diri kita, Pak? Ya. Atau kehidupan sehari-hari kita? Ya, bagaimana cara terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Reza. Ya, jadi pertanyaan si Reza, bagaimana kita anti korupsi yang menumbuhkan anti korupsi terhadap diri kita sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya faktor korupsi itu kan ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tadi kan dari dalam diri sendiri, dari kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sifat tamak ini, ya, bisa kalau sifat tamak ini nggak bisa kita hilangkan karena itu merupakan bibit ya dari dalam diri kita sudah ada, ya maka moral kita perkuat.
Ya, moral kita perkuat dengan apa? Dengan iman kita. Ya, dengan iman kita yang kuat sehingga kita bisa menangkal, memprotek ya godaan-godaan yang ada tadi. Kemudian gaya hidup kita jangan gaya hidup yang mewah dong. Ya, gaya hidup sederhana. Dari sekarang ini kita harus mulai dengan gaya hidup sederhana. Ya, kalau kita punya mobil, orang tua kita punya mobil, ya jangan kemana-mana mobil itu saja yang kita pakai. Ya, kita menganggarkan hidup mewah. Ya, padahal orang tua kita punya, bukan kita yang mencarinya. Ya, jadi kita berhidup mewah. Ya, pergi ke mal-mal kemana-mana, belanja yang nggak ada gunanya, belanja yang berlebih-lebihan, tidak untuk kepentingan, tetapi hanya lapar mata. Ya, itu harus kita gaya hidup itu harus kita rem. Ya, kemudian kita harus rajin bekerja. Kita jangan bekerja itu instan. Ya, bekerja itu ada kesempatan libas. Ya, bekerja itu harus dari bawah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya, jadi jangan kita malas bekerja. Ya, Riza itu jawabannya. Oke, yang lain silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Rizky Saputra. Ya, Ki, ayo Ki. Tadi kan Bapak bilang faktor eksternalnya kan salah satunya kan ada organisasi, Pak. Iya. Nah, situ Bapak jelaskan bahwasannya organisasi itu membantu para koruptor gitu, Pak. Gitu cara organisasi itu membantunya dengan memberikan peluangnya itu seperti apa gitu? Nah, jadi salah satunya faktor eksternal itu adalah organisasi. Ya, dalam organisasi ya itu kan organisasi kan suatu perkumpulan, suatu kumpulan setiap individu ya, suatu kumpulan yang mempunyai tujuan yang jelas. Ya. Jadi kalau dia di faktor organisasi tadi itu harus jelas. Dia jangan organisasinya tadi ya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jangan. Buatlah protap-protapnya, prosedur-prosedur. Ya, buatlah organisasi tadi anti korupsi. Ya, buatlah sanksi-sanksi yang jelas kepada organisasi. Ya, jangan ada money politics. Ya, kalau kita lihat money politics di mana-mana. Ya, untuk mencapai sebagai ketua organisasinya saja itu sudah mengeluarkan uang. Ya, bagaimana nanti kita di dalam? Ya, itu untuk mencapai ketuanya saja. Ya, ketua organisasinya. Apalagi ke masyarakat, jika ikut pilkada, ya, menghalalkan segala cara. Ya, kita tebar uang kemana-mana. Ya, kita sogok kemana-mana biar kita terpilih. Jadi dalam organisasi ini juga membuka peluang untuk korupsi. Oke, terima kasih, Rizky. Siapa lagi? Tania. Iya, Pak. Ya, ayo. Tadi kan faktor penyebab korupsi ada juga faktor organisasi yang Bapak jelaskan tadi dengan jual beli jabatan. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi kan dalam satu organisasi itu kan dia organisasi yang menghalalkan segala cara, ya misalnya di dinas-dinas itu, ya kalau mau jadi kepala dinas harus bayar 200 juta, ya kalau mau jadi kepala desa harus bayar 25 juta, ya hal-hal seperti itulah, ya dalam organisasi ini, ya yang berjangkit saat ini. Kita lihat, ya dari Tanjung Balai korupsi jual beli jabatan. Ya, kemudian ada bupati yang di timur sana, kepala desanya pun harus bayar. Nah, seperti itulah jual beli jabatan masih terjadi di dalam suatu organisasi. Ya, terima kasih Tania. Yang lain? Saya, Pak. Ya, siapa? Siapa? Sabila Priyatna. Ya, oke, Sabila. Ayo, Sabila. Izin bertanya, Pak. Aspek perilaku individu secara luasnya pengertiannya itu kayak mana ya, Pak? Aspek perilaku individu, ya perilaku kita, perilaku individu kita, aspeknya yang lebih luas. Yang luas adalah aspek apa? Aspek-aspeknya. Perilaku kita hidup bermewah-mewah. Ya. Jadi
kemudian perilaku kita itu ya tamak, ya, kemudian perilaku yang pokoknya negatif lah perilakunya, menyombongkan diri, ya, tidak peduli dengan temannya, tidak jujur, ya, kemudian tidak mau bekerja keras. Itulah aspek-aspeknya saya bilang, ya. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Tarima, ayo Tarima. Kan salah satu faktor internal korupsi itu dari diri sendiri, Pak, dari diri pelaku si koruptor. Iya. Kan salah satunya sifat tamak sama sombong yang kayak Bapak tadi katakan. Bagaimana upaya supaya orang tersebut berubah di lingkungannya? Iya, terima kasih Tarima. Jadi pertanyaannya, bagaimana sifat tamak tadi? Ya, jawab dulu, Sylvia Rahma, Sapitri, jawab. Jawab dulu, Sylvia. Hidupkan dulu soundnya, Sylvia. Ya, Pak. Ya, jawab dulu. Bagaimana sifat tamak yang ya, kamu terima kan? Nggak jelas, Pak. Nggak ada jaringan, Pak. Ada, kamu nggak ada jelas sekali, kamu suara kamu pun jelas, orang itu jelas. Jaringan mana yang kamu cari? Ayo jawab. Ulangi pertanyaannya, Tarima. Kan salah satu sifat internal melakukan korupsi itu dari diri si pelaku. Dari diri Salah sendiri. satu sifat. Sama. Salah satu sifat korupsi itu kan tamak sama sombong. Dari yang kita tahu sifat itu kan susah diubah. Bagaimana kan orang-orang mau mengubah sifat si koruptor ini, membantu. Salah satunya bagaimana? Ya, bagaimana, Sylvia Rahma? Menurut saya sih Pak, kan si pelaku koruptor itu harus lebih sering membantu lah Pak. Jadi dia terbiasa nggak korupsi lagi. Membantu kemana dibantunya? Ayo Sylvia Rizka, jawab dulu Sylvia Rizka. Bagaimana menghilangkan rasa tamak? Nah, Rizka, ayo jawab. Menurut saya Pak, si pelaku koruptor itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih bergaul sama orang-orang yang tidak koruptor gitu Pak. Ya, itu dia jawabannya Sylvia. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, iman diperkuat, moral diperbaiki. Jadi kalau kita nggak kuat iman kita, ya godaan-godaan yang ada sama kita tidak bisa diprotes. Jadi intinya kata Silvana itu imannya kuatkan. Ya, betul sekali Silvana. Ya, terima kasih. Ya. Ayo tanya lagi. Siapa mau nanya? Sudung. Tri Anissa. Kan tadi di dalam yang eksternal tadi ada integritas yang kurang. Maksud dari integritas yang kurang itu gimana ya Pak? Ya, ayo jawab dulu integritas yang kurang. Mana si Tarisa Octavia? Tarisa. Integritas yang kurang apa? Maksud integritas itu tadi gimana ya Pak? Kamu nanya saya lagi. Jadi integritas itu ya adalah tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, apa yang dikatakan. Kalau dalam Muslim kita munafik, tidak sesuai dengan omongannya seperti seorang ustadz, tapi kelakuannya ya lebih jahat dari setan. Itulah dia. Ya, oke. Rizky Dwi. Mana Rizky Dwi?
Rizky Dwi. Ya, mana Rizky Dwi? Bun. Mana si Rizky Dwi? Ya, Rizky? Ya. Rizky. Siapa lagi? Ya, biarkan si Rizky Dwi dengan heboh, seheboh-hebohnya. Ya, hidup di sini, hidup apanya, orangnya dari mana-mana. Dipanggil-panggil lagi orangnya. Udah biarkan mereka. Saputri Nurbaiti. Ya, Pak. Apa yang mau kamu tanya, anakku? Ayo. Belum ada, Pak. Hah? Apa? Belum ada, Pak. Harus ada, anakku. Gitu banyaknya Bapak tadi sudah ngomel-ngomel ke sana kemari, masa enggak ada, anakku? Ayo, bertanya dulu, anakku. Ayo, tanya apa aja? Pak, saya mau nanya. Monica, iya. Ini kan Bapak ada ngejelasin tentang aspek masyarakat kan. Itu maksud dari aspek dari masyarakat itu gimana?